Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa ahibbai fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Rekan-rekan asatidzah, karyawan pesantren Ibnu Taimiyah, hafizakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah terus menetapkan berbagai macam nikmat dan kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita, menambahkan nikmat-nikmat yang belum ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan siang kali ini kita akan kembali mengkaji salah satu disiplin ilmu yang paling penting dalam agama kita, yaitu tentang tauhid. Para ulama mengatakan tauhid itu adalah asyraful ulum wa ajalluha, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung. Kenapa? Karena tauhid itu kita sedang berbicara tentang Allah, tentang hak-hak dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa penting ilmu itu bisa dilihat dari apa yang dikaji. Makanya dikatakan syaraful ulum bisyarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung apa yang dikaji, konten apa yang dibicarakan dalam ilmu tersebut. Ketika konten yang dibicarakan pada ilmu tersebut adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, maka dapat dipastikan berilmu tentangnya adalah sebuah kemuliaan. Nah, sekarang tauhid. Ketika kita mengkaji tauhid itu, kita sedang mengkaji siapa? Apa yang kita kaji? Yang sedang kita kaji adalah kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Yang sedang kita kaji adalah hak-hak Allah yang patut untuk kita agungkan, yang patut untuk kita muliakan. Jadi konten tentang tauhid ini adalah tentang Allah. Maka ketika yang dibicarakan adalah tentang Allah, maka berilmu tentangnya adalah sebuah kemuliaan. Dan begitu seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan syaraful ilmi bisyarafil ma'lumi, ya, besar atau mulia tidaknya suatu ilmu akan ditentukan dengan apa yang dikaji pada ilmu yang dibahas tersebut. Wabil khusus yang kita bahas adalah tentang Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kita tahu buku ini banyak berbicara tentang uluhiyah, ya, tentang ketuhanan. Pentingnya kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam peribadatan kita. Kita masih mengawali kajian buku ini. Buku ini masih berbicara tentang pentingnya tauhid. Kenapa kita mesti belajar tauhid? Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas alasan utamanya adalah apa? Ya. Alasan utamanya adalah karena tauhid ini merupakan tujuan utama dari penciptaan kita. Allah ciptakan kita, Allah adakan kita di muka bumi ini, Allah hidupkan kita di muka bumi ini adalah untuk melakukan penghambaan kepada Allah, pengesaan kepada Allah dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan.
Untuk itu tujuan keberadaan kita. Adapun makan, minum, tidur, bekerja, apalagi aktivitas-aktivitas yang lain sekedar penopang saja. Ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tauhidullah azza wa jalla. Dalilnya sudah kita sebutkan, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah bahas kandungan makna yang ada dalam ayat ini, dan juga kita sudah ambil beberapa faidahnya. Sekarang yang kedua, ya, apa urgensi tauhid itu? Tauhid ini merupakan misi utama dari diutusnya para nabi dan para rasul. Setiap nabi yang Allah turunkan, setiap nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, misi utama mereka adalah ini: untuk mentauhidkan Allah, mengajak kaumnya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Semua nabi tugasnya seperti itu, sama. Tata caranya saja yang berbeda, syariatnya saja yang berbeda-beda. Tapi tujuan utamanya adalah sama, mewujudkan pengesaan Allah di atas muka bumi ini. Jadi kenapa kita mesti bertauhid kepada Allah? Ya karena inilah tujuan dari diutusnya para nabi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Kalau kita baca surat An-Nahl ayat 36 ini, ya Allah di situ Allah menyebutkan tentang dua misi dari diutusnya para nabi. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna," dan sungguh telah kami utus, "fi kulli ummatin," pada setiap umat, "rasula," seorang rasul. Pada setiap umat diutus padanya rasul. Apa tugas mereka? Apa visi mereka? Misi mereka? Apa tugas yang diemban oleh Allah kepada mereka? Di ayat ini Allah sebutkan dua. Ani'budullah, agar para rasul ini mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, menyeru umatnya, kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Semua nabi sama, nggak ada satupun di antara mereka yang menyeru umatnya untuk menjadikannya sebagai Tuhan. Sampai pun seandainya mereka disembah oleh kaumnya, maka sejatinya itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan nabinya. Misalkan kaum Nasrani, mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ya. Apakah ini karena kesalahan Nabi Isa yang menyuruh mereka untuk menjadikan dia sebagai Tuhan? Tidak. Makanya Allah pernah tanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau menyeru kepada kaummu untuk menjadikan aku? A anta qulta lin-nas, apakah engkau berkata kepada manusia, menyeru kepada kaummu, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan juga ibuku dua Tuhan selain Allah? Sampai-sampai mereka menjadikanmu sebagai Tuhan, menjadikanmu sebagai sesembahan. Apakah engkau pernah mengajak mereka untuk menjadikanmu sebagai Tuhan? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku enggak pernah mengatakan itu kepada kaumku. Aku enggak pernah menyeru mereka untuk menjadikan aku atau ibuku dua Tuhan selain Allah.
tidaklah yang aku ucapkan kecuali sesuatu yang engkau perintahkan aku untuk mengucapkannya. Apa itu? Anibudullah, sembahlah Allah. Walaupun sejatinya akhirnya mereka justru menyembah nabinya. Dan itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Nabi Isa. Sejatinya Nabi Isa nggak rela, nggak ridha dijadikan sesembahan selain Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, nanti di antara misi turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah apa? Ya, kasrus sawalib, ya, akan menghancurkan apa? Salib-salib yang disembah oleh kaum Nasrani. Itu nanti Nabi Isa turun dihancurkan semuanya. Ya, membunuh babi, menghancurkan salib dan membunuh Dajjal. Ini menunjukkan apa? Sejatinya Nabi Isa nggak rela, nggak ridha dijadikan Tuhan selain Allah. Karena ketika Allah mengutusnya sebagai nabi, yang dia seru adalah apa? Mengajak kaumnya ibadah kepada Allah. Semua misi nabi sama. Dari Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya, kaumnya ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang Allah sebutkan. Tidak sungguh kami utus setiap umat, pada setiap umat seorang rasul, anibudullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Hanya untuk itu Nabi diutus oleh Allah mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Tidak, ada dua misi kedua. Ada misi kedua yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama. Apa itu? Wajtanibut tagut, untuk menjauhi tagut. Apa itu tagut? Ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini pun bagian daripada misinya para nabi, seruannya para nabi. Yang misi ini tidak kalah pentingnya dengan yang pertama. Sebab kalau cuma yang pertama saja, tidak ada misi yang kedua, nggak manfaat ibadahnya. Misi yang kedua ini nggak kalah pentingnya dari yang pertama. Bahkan misi yang kedua inilah yang disebutkan oleh para ulama yang meletupkan api permusuhan antara para nabi dengan kaumnya, yang menimbulkan api permusuhan, khusumah. Khusumah itu ya permusuhan, ya, yang menyebabkan satu kaum memusuhi nabinya. Itu bukan karena nabinya mengajak mereka ibadah kepada Allah, tapi yang membuat mereka dimusuhi oleh kaumnya adalah larangan menjadikan sesembahan selain Allah. Maka misi kedua inilah yang memicu api permusuhan, yang membuat amarah mereka meletup kepada para nabinya. Kita bisa bayangkan begini, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW diutus mengajak kaumnya cuman untuk beriman terhadap rububiyah Allah. Wahai kaumku, yakinlah kalian bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Wahai kaumku, yakinilah bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada kalian, yang akan menghidupkan dan mematikan kalian. Yakini itu semuanya. Kalau seandainya dakwah Nabi kepada kaumnya seperti ini, wabil khusus kalau seandainya dakwah Nabi Muhammad fokus mengajak kaumnya untuk beriman dengan tauhid rububiyah, kira-kira bakal dimusuhi nggak Nabi Muhammad sama kaumnya? Bakal dimusuhi atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena iman kepada rububiyah sejatinya sudah ada pada diri mereka. Mengajak sesuatu yang mereka sudah punya, kan nggak berat. Beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi, sejatinya itu sudah ada keyakinan itu pada orang-orang kafir. Makanya ketika Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, tanya, seandainya engkau tanyakan kepada mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lain, siapa yang mengatur alam semesta? Ya.
Kira-kira apa jawaban mereka? Apakah mereka akan mengatakan, oh yang menciptakan langit adalah Latta, menciptakan bumi adalah Uzza, memberikan rezeki kepada kami adalah Hubal dan Manat? Tidak. Allah katakan, la yaqulunnallah. Pasti mereka semua sepakat yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, dan itulah rububiyah. Ya. Rububiyah ini sudah ada pada diri mereka. Maka mengajak orang kepada sesuatu yang sudah dia imani itu enggak berat. Rasa-rasanya orang kafir akan dengan mudah menerima dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau cuman misi beliau mengajak kaumnya beriman kepada tauhid rububiyah. Tapi kan bukan cuman itu. Ya. Atau sebaliknya, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah mengajak kaumnya, wahai kaumku, tingkat yang lebih tinggi lagi, yakinilah Allah sebagai pencipta langit dan bumi, yang mengatur urusan alam semesta, memberikan rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian. Kemudian setelah itu beribadahlah kalian kepada Allah. Nanti setelah kalian sudah beribadah kepada Allah, kalian bebas. Boleh kalian beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, asalkan kalian mewujudkan ibadah kepada Allah. Setelah kalian ibadah kepada Allah, kalian bebas boleh beribadah kepada Tuhan apapun yang kalian yakini. Seandainya dakwah Nabi kayak gini, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, tapi tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah. Setelah itu silahkan kalian beribadah kepada Tuhan kalian masing-masing. Kira-kira kalau dakwah Nabi kayak gini bakal dimusuhi atau tidak? Tidak juga, yakin enggak? Ya. Kenapa? Karena sejatinya ibadah kepada Allah sudah mereka lakukan di beberapa kesempatan. Wabil khusus ketika mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit. Allah ceritakan tentang perangai mereka. Wa idza raqibu fil fulki. Ketika mereka naik perahu. Saya bayangkan mereka nih orang-orang kafir Quraisy sedang naik perahu, ya. Kemudian perahu itu membawa mereka ke tengah laut. Di tengah laut ada ombak yang kencang, ya, menggoyang-goyangkan perahu mereka. Wa idza raqibu fil fulki. Ketika mereka naik ke perahu, kemudian perahu mereka diamuk oleh ombak yang begitu besar, takut mati, takut jatuh, maka siapa yang mereka panggil untuk bisa menyelamatkan mereka? Ya. Ketika mereka dalam keadaan genting tuh kayak gitu, berada di tengah lautan, diombang-ambing oleh ombak, maut mengancam mereka, kematian ada di hadapan mereka. Siapa yang mereka minta untuk menyelamatkan mereka dari kegentingan tersebut? Apakah mereka panggil berhala-berhala mereka? Apakah yang mereka panggil Lata, Uzza, Manat dan Hubal mereka? Tidak. Allah katakan da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ya, ketika mereka dalam kondisi yang kayak gitu tuh, yang mereka panggil, yang mereka seru, yang mereka minta untuk bisa menyelamatkan mereka dari kegentingan, yang bisa menyelamatkan mereka dari ancaman kematian, da'allah, yang mereka panggil adalah Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Menunjukkan apa di situ? Mereka ibadah, doa kepada siapa? Kepada Allah, sudah mereka lakukan. Kalau Nabi mengajak mereka ibadah kepada Allah, kemudian setelah itu bebas beribadah kepada apapun, ini nggak berat buat mereka. Mereka nggak akan memusuhi nabinya. Ya, falamma najjahum ilal bar. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke dalam daratan, dia panggil Allah, ya Allah selamatkan kami dari kegentingan ini. Ya Allah selamatkan kami dari ancaman kematian ini. Allah selamatkan, Allah tenangkan ombaknya. Akhirnya mereka bisa kembali ke daratan. Apa yang mereka lakukan? Faidahum yusyrikun. Maka mereka kembali berbuat syirik kepada Allah.
Dalam keadaan genting mereka minta dan doa kepada Allah, tapi kalau sudah aman, sudah nyaman, sudah rehat, sudah enak, balik lagi ibadahnya kepada berhala-berhala mereka. Nah, ini menunjukkan apa, ikhwah? Ini menunjukkan bahwa sejatinya ibadah kepada Allah sudah kerap kali, sering mereka lakukan, wabil khusus dalam beberapa keadaan, wabil khusus ketika dalam keadaan genting. Maka ketika mereka diajak untuk ibadah kepada Allah, setelah itu mereka diberikan kebebasan, boleh lagi ibadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, dapat dipastikan ini akan mudah mereka terima. Mereka nggak akan memusuhi nabinya. Perhatikan itu. Jadi ketika dakwah Nabi berfokus pada tauhid rububiyah, nggak akan dimusuhi oleh kaumnya. Ketika dakwah Nabi fokusnya hanya mengajak ibadah kepada Allah, kemudian tidak mencegah mereka dari sesembahan selain Allah, ini pun dapat dipastikan tidak akan membuat kaumnya memusuhinya. Tapi ketika Nabi mengatakan, wahai kaumku, yakinilah Allah sebagai pencipta, ajak kepada tauhid rububiyah, kemudian ajak kepada Allah, sembahlah Allah, kemudian ijtanibut taghut, jauhi, tinggalkan sesembahan-sesembahan yang selama ini kalian sembah selain Allah. Wah, ajakan yang itu tuh yang membuat mereka nggak seneng. Berarti apa itu? Sudah mengusik kebiasaan. Ini kan peribadatan bukan kami yang melakukan dulu, sejak zaman nenek moyang kami sudah ibadah kepada Lata, Uzza, dan Hubal. Sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun ini kami lakukan. Kok sekarang dilarang? Tuhan-Tuhan kami yang banyak mau dijadikan satu Tuhan saja. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu? In hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan satu perkara yang aneh. Jadi mengajak orang kepada ibadah kepada satu Tuhan dianggap sebagai sebuah seruan yang aneh. Udah enak banyak Tuhan, kita bisa minta ke Tuhan ini, bisa minta ke Tuhan itu. Sudah nyaman mereka dengan itu, sudah enak. Tahu-tahu datang seseorang laki-laki bernama Muhammad untuk apa? Meninggalkan 360 patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu, dan menyuruh mereka untuk menjadikan satu sesembahan saja, yaitu Allah. In hadza illa syai'un ujab. Sungguh ini merupakan perkara yang aneh. Dakwah Muhammad aneh, karena mereka terusik, nggak senang ibadah mereka diusik-usik. Akhirnya apa? Yang muncul adalah al-khusumah, permusuhan. Maka dengan ajakan yang kedua itulah yang akhirnya Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaumnya. Padahal yang kedua ini sekali lagi tidak kalah pentingnya dengan yang pertama. Kalau cuma ngajak orang ibadah, dan juga sejatinya tantangan itu yang kedua, tantangan juga sesungguhnya lah ada pada seruan yang kedua. Kalau mengajak orang ibadah kepada Allah, rasa-rasanya ini mudah, karena sejatinya setiap orang, hatta dia nggak ibadah diajak ibadah, walaupun nggak nerima, tapi masih walaupun mungkin nggak melakukan, tapi dia masih menerima ajakan tersebut. Tapi kalau sudah mengusik kebiasaan, nah ini yang berat. Ngajak boleh, tapi ngusik hati-hati. Nah, ini prinsip yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Orang-orang musyrik Quraisy saja ketika sembahan mereka diusik oleh Nabi, dimusuhi. Nah sekarang pun sama. Ketika sebagian orang sudah menjadikan satu kuburan tertentu, yang diagungkan, yang dengan itu mungkin mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah misalkan. Kemudian datang dakwah tauhid, yang tidak boleh mengagung-agungkan kuburan, merusak mata pencaharian mereka, merusak kebahagiaan mereka, akhirnya apa? Memusuhi siapapun. Orang yang terbiasa dengan itu pasti akan memusuhi dakwah tauhid ini sejak zaman dahulu kala. Jadi di sini disebutkan bahwa tauhid itu merupakan inti utama dari dakwahnya para nabi. Maka ketika kita mentauhidkan Allah, sejatinya kita telah menyambut seruan nabi kita. Surat An-Nahl ayat 36. Baik, kita akan ambil beberapa faedah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama,
annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anis syirki. Bahwa hikmah, tujuan dari diutusnya para rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang untuk mengesahkan Allah saja dalam peribadatan. Semua para rasul misinya itu sama. Ya. Wan nahyu 'anis syirki, dan juga melarang, mencegah dari perbuatan syirik, ya, meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah, apa saja, ya. Karena orang-orang kafir Quraisy waktu zaman dahulu kala, sejatinya mereka tidak cuma sekedar menyembah patung, pohon, ya, tapi juga ya menyembah yang lainnya. Ada sebagian mereka menyembah nabi, ada sebagian mereka menyembah malaikat, bahkan ada sebagian mereka yang menyembah orang-orang saleh. Makanya kalimat Lata itu disebutkan bahwa sejatinya Lata itu adalah nama orang yang dermawan, yang suka memberikan makanan kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Besar jasanya, ya. Maka untuk mengenang jasanya yang begitu besar, dibuatlah patung, gambar-gambar untuk mengenang, mengagungkan, ya, sampai entah kenapa lama-lama akhirnya disembah. Itulah bahaya dari apa? Mengagungkan dan mengkultuskan, ya, orang-orang tertentu, ya, sekalipun ya dia orang yang baik, orang yang banyak jasanya, tidak kita pungkiri jasa-jasanya, tapi jangan sampai untuk membalas kebaikannya dibuat gambar-gambarnya, patung-patungnya dan lain sebagainya. Dan terbukti dalam sejarah perbuatan ini kerap kali menggiring orang kepada kesyirikan. Ya, Lata itu asalnya adalah nama orang saleh yang kemudian akhirnya disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jauh sebelum itu, sebelum Nabi Nuh diutus juga terjadi. Betapa banyak orang-orang saleh yang dikultuskan, ya, gambarnya diagungkan sampai akhirnya dia disembah. Ya, mungkin sebagian kita pernah baca surat apa? Surat Nuh, ya. Ketika Allah mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra, ya. Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu disebutkan oleh para ahli mufasir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, ya, yang memiliki jasa. Mereka adalah orang-orang baik, ya. Kemudian ada sebagian orang untuk mengenang jasa-jasa mereka dibuatlah gambar. Nggak puas dengan gambar dibuat patung. Awalnya ditempatkan di tempat biasa, tapi lama-lama dihadirkan di tempat peribadatan mereka. Rasa-rasanya nggak khusyuk kalau ibadah nggak memandang wajah mereka, ya. Di generasi pertama itu belum disembah. Mereka ibadahnya kepada Allah masih berada di atas agama yang lurus. Tapi sayangnya ketika ibadah itu tuh Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasrnya didatangkan di majelis-majelis mereka untuk bisa mendatangkan kekhusyuan dalam ibadah. Tapi sejatinya ibadah mereka kepada Allah bukan kepada patung. Tapi ketika mereka semua meninggal, muncul generasi-generasi berikutnya, dibisiki oleh syaitan bahwa seakan-akan bapak nenek moyang kalian itu menyembah apa tadi? Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, dibisikkan. Maka akhirnya apa? Oleh generasi berikutnya dijadikan sesembahan. Menunjukkan syaitan itu sangat pintar untuk melihat sisi kelemahan kita, ya. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid, agamanya para nabi sama, yaitu agama tauhid, mengajak kepada tauhid, ya. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wa tarki syirki, dan meninggalkan kesyirikan,
wa in ikhtalafat syara'i'uhum, sekalipun mungkin syariat mereka berbeda-beda. Ya mungkin sholat mereka beribadah, ya untuk ibadah kepada Allah mungkin syariatnya beda-beda. Ya syariatnya Nabi Muhammad ya seperti yang kita lakukan, ibadahnya seperti apa. Ya Nabi Musa ya mungkin beda, kita nggak tahu gimana. Ya Nabi Isa ada ibadah sholatnya, itu ada ibadah sholat ini ada pada setiap nabi, cuman caranya berbeda-beda. Beberapa syariat juga berbeda-beda. Ya, misalkan syariat taubat. Ya, taubat pada syariat Muhammad itu gampang, enak, mudah. Tinggal menyesali perbuatan, kemudian apa? Berazam untuk tidak melakukannya. Tapi kita lihat syariat taubat yang ada pada zaman Nabi Musa itu berat. Harus dengan apa? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum, ya. Bunuhlah diri-diri kalian dengan cara membunuh diri. Jadi syariat dari para nabi berbeda-beda, tapi intinya sama, mengajak orang ibadah kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, di ayat tersebut sejatinya ada penafsiran kalimat la ilaha illallah berupa nafi dan itsbat. Jadi kalimat ani'budullaha wajtanibut tagut sejatinya itu penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Kita tahu kalimat la ilaha illallah itu dibangun di atas dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. La ilaha itu artinya an-nafyu. Nafyu itu artinya meniadakan. Nafyu jami'il ma'budat, menafikan semua sesembahan. Itu makna yang terkandung pada kalimat la ilaha. Makanya kalau kalimat ini sudah kita ikrarkan lewat lisan-lisan kita, konsekuensinya harus siap untuk tidak beribadah kepada apapun dan kepada siapapun. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha. Karena di situ ada an-nafyu, peniadaan. Apa yang ditiadakan? Segala sesembahan, apapun dan siapapun. Itu rukun la ilaha illallah yang pertama. An-nafyu itu pada kalimat la ilaha. Kemudian pada kalimat illallah di situ ada yang dinamakan dengan al-isbat, ai isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Makanya kalau kita mau mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah supaya serasi antara ucapan dengan perbuatan, maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seharusnya tidak boleh menjadikan apapun dan siapapun sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu konsekuensi dari kalimat itu. Dan ini konsekuensi ini yang jarang dipahami oleh kebanyakan manusia. Lisannya Masya Allah sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dalam prakteknya menyelisihi ucapannya. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Tapi nyatanya doa dia masih dia mintakan kepada selain Allah. Lisannya la ilaha illallah, tapi mintanya masih sama penghuni kubur. Lisannya la ilaha illallah, tapi masih bergantung kepada jimat. Lisannya la ilaha illallah, tapi masih berkorban untuk selain Allah, agar tidak ditimpakan musibah, agar mendatangkan hasil panen yang melimpah. Ya. Lisannya mengucapkan itu, tapi prakteknya dia menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah. Nah ini enggak matching, enggak sesuai antara ucapan dengan lisan. Apakah ucapan kalimat la ilaha illallah dari orang yang seperti ini akan bermanfaat nanti di hari kiamat? Tidak. Ucapan la ilaha illallah yang akan menjamin seseorang masuk ke dalam sorga, yang pertama natiqon biha, dia harus mengucapkannya. Ngucapin gampang. Yang kedua aliman bimaknaha, dia mengetahui maknanya. Setelah mengetahui tentu saja dia yakini.
Dan yang ketiga, amilan bimuqtadaha, beramal dengan konsekuensinya, beramal dengan tuntutan-tuntutannya. Jika kita menyikapi kalimat la ilaha illallah dengan tiga ini, ya, kita ucapkan, kita pahami maknanya dan kita yakini, kemudian kita implementasikan dan kita amalkan dalam kehidupan, insya Allah inilah kalimat yang akan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma ngomong saja, ngucap saja, tapi perilakunya menyalahi kalimat tadi, maka enggak akan manfaat. Ya, karena dua ini harus berjalan secara beriringan. Kita beribadah kepada Allah, ya, kemudian tidak beribadah kepada selain Allah, ini juga harus kita lakukan. Jangan sampai ibadah kepada Allahnya jalan, ibadah kepada selain Allahnya juga jalan. Kalau seperti ini, maka enggak manfaat ibadah dia kepada Allah, karena Allah enggak rela untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian, ya itu saja mungkin 3 faedah yang ada dalam surat An-Nahl ayat 36. Jadi saya ulang, urgensi tauhid yang pertama dia adalah hikmah dari penciptaan kita, dan yang kedua tauhid adalah misi yang diemban oleh seluruh para nabi dan para rasul. Ya, alasan yang ketiga, karena tauhid ini merupakan wasiat Allah yang senantiasa Allah dengungkan di dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan baca beberapa ayat terkait dengan wasiat-wasiat Allah tentang pentingnya tauhid. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.